Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Saya Zara Melia bersama partner saya Samuel Beryl. Pertama-tama, apa itu geostrategi? Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan yang kedua, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keulatan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Nah, sekarang apa sih fungsi ketahanan nasional? Yang pertama, daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adapun ancaman terhadap ketahanan nasional, salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Negara seolah tanpa batas, saling tergantung, dan saling terhubung antara satu negara dan negara lainnya. Proxy war atau cyber warfare. Dunia kini juga dihadapkan dengan perang yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkepentingan atau disebut proxy war. Andrew Munford dalam bukunya Proxy Warfare menyebutkan bahwa ancaman perang cyber atau cyber warfare kian besar di masa depan sering dengan intensnya penggunaan teknologi cyber dalam penggunaan sehari-hari. Mengingat internet adalah dunia tanpa batas, tentu harus disadari bahwa Indonesia telah menghadapi tantangan dan potensi ancaman yang semakin besar. Di zaman cyber warfare ini, banyak sekali tindakan kriminal yang dapat terjadi. Peretasan kartu kredit, peretasan perusahaan, kebocoran identitas, dan banyak cybercrime lainnya. Seperti kasus ini, mahasiswa olahraga yang tertangkap di Jakarta. Mahasiswa tersebut telah meretas banyak kartu kredit. Hal tersebut sangat merugikan orang yang diretas. Pelaku mengaku bahwa ia tak tega membobol kartu kredit orang Indonesia. Namun dia meretas banyak kartu kredit orang dari negara asing. Ini merupakan kasus ancaman ketahanan nasional bila ia tidak ditangkap. Jika banyak orang seperti dia, Indonesia akan dicap kurang tanggap dalam kasus cybercrime dan ketahanan nasional dari dalam. Kasus yang kedua juga adalah seorang peretas. Peretas ini mencari website perusahaan yang memiliki kerentanan di sistemnya, bisa juga disebut bug hunter. Peretas ini memiliki modus, yaitu mencari bug dari website perusahaan lalu meretasnya.
dan memberitahukan kepada pemilik bahwa websitenya memiliki bug dan meminta bayaran bila ingin diperbaiki dan di-maintenance dengan bayaran sebisanya. Ini juga merupakan kasus ancaman ketahanan nasional dari dalam, karena bila peretasan sering terjadi, bisa saja yang teretas adalah website perusahaan penting dari negara asing dan dapat memicu perselisihan dengan negara kita. Namun, menurut kami, peretas yang satu ini perlu pemerintah rangkul, bukan ditangkap. Karena ilmunya yang penting dapat meningkatkan keamanan website-website yang berada di Indonesia. Lalu upaya apa yang dapat kita lakukan untuk memajukan ketahanan nasional? Untuk mencapai percepatan kemandirian dan kesejahteraan berbasis iptek, kita dapat melakukan yang pertama, yaitu penguatan 4 pilar Knowledge Based Economy atau KBE. Poin pertama, sistem pendidikan. Kedua, sistem inovasi. Ketiga, infrastruktur masyarakat informasi. Yang keempat, kerangka, kelembagaan, peraturan perundangan, dan ekonomi. Adapun poin kedua, perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tumbuhnya masyarakat yang berbudaya iptek. Kesimpulannya adalah, negara tidak lagi menjadi satu-satunya yang mengantisipasi berbagai ancaman di dalam maupun di luar. Namun, setiap individu di dalamnya, yaitu warga negara, yang terutama adalah kita sebagai sosok muda yang memiliki intelektual berkarakter, sebagai penangkal semua ancaman tersebut.